I'tidal ini rukun salat. I'tidal rukun salat. I'tidal itu apa? Tegak berdiri, meratakan tulang belakang hingga kembali ke tempatnya setelah kita rukuk. Kalau menurut pendapat 3 madhab, yakni Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, dan pendapat Imam Malik, i'tidal merupakan rukun salat. Hanya Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi yang mengatakan i'tidal bukan rukun salat. Boleh habis rukuk langsung sujud. Tapi rumus ini terbantahkan. Mengapa saya katakan terbantahkan? Orang kalau dari rukuk langsung sujud bisa cium lantai, jangan macam-macam, Bu. Bisa tersungkur. Karena ngapa? Faktor keseimbangan. Kalau dari rukuk langsung sujud bisa tersungkur, jangan macam-macam. Jadi sebetulnya kita tetap mengambil pendapat mayoritas ulama, i'tidal itu rukun salat. Keterangan ini tercantum dalam kitab Rahmatul Ummah juz yang pertama halaman 40. Dan di i'tidal itu wajib tumakninah. Definisi tumakninah sudah saya sampaikan, bahwasanya diam sebentar, tidak bergerak sama sekali, seukuran ucapan subhanallah. Jadi seukuran ucapan subhanallah, itulah yang disebut dengan tumakninah. Baik, kita baca beberapa keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati yukabbiru hina yaqum, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqulu sami Allahu liman hamidahu hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah. Bahwasanya Nabi SAW apabila beliau berdiri untuk sholat, beliau bertakbir saat keadaan beliau tegak berdiri, lalu bertakbir lagi hina yarka', ketika beliau ruku', thumma yaqulu, kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ingat ya, Bu, sami Allahu liman hamidah. Karena ada yang sami Allah liman hamidar. Apa jadi hamidar itu? Kuping saya nggak salah dengar kan gitu ya, hamidar. Jadi jangan hamidar, hamidah. Dan hamidahu di situ haknya itu bukan tak marbutoh, bukan. Haknya itu domir, kata ganti orang pertama tunggal, domir goib, huwa. Jadi artinya sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah senantiasa mendengar. Liman, bagi siapa? Hamidahu, orang yang memujinya. Jadi Allah mendengar segala macam pujian. Jadi ketika mengucapkan sami Allah liman hamidah pun mengangkat tangan, hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah, ketika mengangkat sulbi, tulang belakang ini dari rukuk. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, lalu Nabi mengucapkan ketika beliau sudah kembali tegak berdiri, Rabbana lakal hamdu. Rabbana, Rabb kami, lakal hamdu, untukmu segala puji. Sahih Al-Bukhari 769. Selanjutnya diwajibkan tumakninah ketika i'tidal. Tsummarfa hatta ta'dila qa'iman. Lalu bangkitlah dari rukuk, kata Nabi, sehingga engkau benar-benar tumakninah, tegak berdiri. Jadi nggak boleh goyang-goyang ketika sedang i'tidal. Sahih Al-Bukhari nomor 757. Sekarang secara sederhana saya sederhanakan sifat tata cara i'tidal. Berarti tata cara i'tidal itu ketika posisi sudah rukuk, mengangkat kepala dengan tasmi', mengucap
sami Allahu liman hamidah, lalu mengangkat tangan seperti posisi kita takbir itulah, mengangkat tangan. Kalau sampai telinga begini, jempol patokannya anting-anting. Kalau bagi perempuan sikunya ditarik ke badan sedikit. Kalau buat laki-laki nggak apa-apa, dijauhkan, direnggangkan dari badan begini. Kecuali makmum. Kalau makmum, imam sudah mengucap sami Allahu liman hamidah, makmum cukup Rabbana lakal hamdu. Nanti kita detailkan. Kemudian yang berikutnya, punggung tegak lurus, tumakninah. Jadi nggak boleh posisi masih membungkuk, harus dikembalikan tulang-tulang belakang ke posisi sebelumnya. Sebagaimana sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abu Humaid radhiyallahu an, beliau berkata, fa idza rafa'a ra'sahu, Nabi itu apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, tegak berdiri, istawa, beliau kembali tegak berdiri, hatta ya'uda kullu faqarin makanah, hingga tulang-tulang belakang ini, tulang punggung kita itu kembali tersusun di tempat semula. Jadi harus betul-betul tegak lurus. Sahih Al-Bukhari nomor 828, Sunan At-Tirmidzi nomor 304. Kemudian yang berikutnya, bacaan-bacaan atau zikir ketika rukuk. Ketika rukuk ini bacaan pertama setelah tasmi', setelah sami Allahu liman hamidah. Kalau salat sendirian dibaca itu. Tapi kalau berjamaah, imam yang baca itu, makmum Rabbana lakal hamdu. Jenis bacaan pertama adalah Rabbana lakal hamdu, sampai situ aja. Dan ditambahkan huruf waw, dua macam berarti kan? Yang bagian pertama Rabbana lakal hamdu dan Rabbana walakal hamdu. Nah, saya bacakan dalilnya satu-satu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah." Lalu Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika mengangkat tulang belakangnya dari rukuk, tegak berdiri. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, lalu Nabi mengucapkan seraya beliau berdiri, Rabbana walakal hamdu. Pakai waw kan? Rabbana walakal hamd. Sahih Muslim 392. Nah, yang enggak pakai waw sama dari Abu Hurairah juga, tapi versi Sahih Bukhari. Yang di Sahih Muslim tadi Rabbana walakal hamdu. Nah, yang di Sahih Bukhari wa huwa qaim, ketika beliau berdiri beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Enggak pakai waw. Sahih Al-Bukhari 789. Jadi mau Rabbana lakal hamdu benar, Rabbana walakal hamdu benar. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menurut mazhab Syafi'i, bacaan jawabannya adalah Rabbana lakal hamdu. Kalau mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, Rabbana walakal hamdu. Ini beda mazhab, beda tipis. Makanya kalau beda itu jangan ngotot, merasa benar dewe, nggak boleh. Karena semua ada nasnya, ada keterangannya, ada fatwanya. Kata Imam Syafi'i, mengapa Rabbana lakal hamdu bukan Rabbana walakal hamdu? Wawnya itu athof, huruf sambung. Rabbana walakal hamdu, Rabbana Rabb kami dan untukmu segala puji. Maka kata Imam Syafi'i nggak butuh waw di situ. Rabbana lakal hamdu cukup, Rabb kami untukmu segala puji, nggak usah pakai dan lagi. Karena waw itu athof, huruf sambung. Apa jawaban Imam Hambali? Ada jawabannya. Kata Imam Hambali, wawnya bukan athof. Wawnya itu taukid, penegasan. Ya Rabb kami sesungguhnya untukmu segala puji. Karena ada jawabannya semua. Jadi nggak ada yang salah kan? Benar semua, tergantung hujahnya masing-masing. Begitu, tergantung hujahnya masing-masing. Makanya kalau orang beragama ngotot dia dewa yang paling benar,
Udah, surga sepi gara-gara dia. Gitu. Surga jangan dibikin sepi, geh. Ya semuanya tuh benar harus begitu. Baik, kemudian yang berikutnya yang kedua, pakai Allahumma. Enggak Rabbana, dari Rabbana tapi pakai Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, gitu. Dan itu pun ada dua macam. Allahumma Rabbana lakal hamdu dan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dua macam juga. Sahih semua ini. Yang Allahumma Rabbana lakal hamdu Sahih Muslim 477. Yang Allahumma Rabbana walakal hamdu Sahih Bukhari 795. Sahih semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca begini. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari rukuk, rafa'a zahruhu minar rukuk, mengangkat punggungnya dari rukuk, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Lalu Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu lebih panjang kan? Kebiasaan orang Indonesia tidak pakai mil'a tapi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sahih Muslim nomor 476. Kemudian yang keempat, Nabi juga membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma. Nah, kan ada bedanya nih. Wa ma bainahuma itu bedanya. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat tana'i wal majdi. Kan beda nih. La mani'a lima a'taita. Udah jelas beda nih. Kita jarang baca ini. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala yang fa'udal jaddi minkal jadd. Nah, kan ini juga biasa dipakai ustadz-ustadz kalau mimpin doa. Tapi ini dibaca oleh Nabi ketika i'tidal, bangun dari ruku. Sahih Muslim 478. Makanya kalau i'tidal itu jangan cepat-cepat amat ya, Bu. Dikasih jeda agak panjang. Kadang-kadang imam yang cepat itu. Padahal jangan cepat-cepat lah. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Minimal sampai situ. Kan agak lama dikit dia. Ada waktunya. Nah, yang kelima, masih ada banyak macamnya. Yang kelima, Nabi membaca begini, Allahumma lakal hamdu mil'us sama'i. Nah, bukan mil'us samawati, mil'us sama'i wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bithalji wal bardi wal ma'il barid. Kan beda tuh kan? Disertai doa, ya Allah sucikanlah saya dengan salju, dengan embun, dengan es. Allahumma tahhirni minad dunubi wal khotoya. Ya Allah sucikanlah aku dari dosa-dosa dan kesalahan. Kama yunaqqu thawbul abyadu minal wasakh, sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Sahih Muslim 476. Yang keenam sekarang, ada banyak macam. Nabi juga membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, itu kan membaca ini juga Nabi. Jadi hamdan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 799. Enggak ada yang doib ini ya. Sahih semua. Ya enggak ada yang salah memang. Silakan yang hafal mana diucapkan. Kalau yang biasa kita ucapkan kan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Artinya itu begini, Bu. Allah mendengar setiap orang yang memujinya. Itu sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ya Rabb kami untukmu segala puji. Mil'us samawati, mil'us samawat. Pujian sepenuh langit. Penuh banget tuh.
wa mil'ul ardi, pujian sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan pujian sepenuh apapun yang engkau kehendaki setelah itu. Walaupun setidak-tidaknya ketika kita i'tidal, bacaan zikir yang paling singkat adalah mengucap tasmi' sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, minimal segitu. Kalau imam sudah mengucap sami Allahu liman hamidah, maka makmum ucapkan rabbana lakal hamdu saja. Begini keterangan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, apabila imam telah membaca mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian semua, yakni makmum, rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Jadi jangan baca sami Allah lagi, langsung rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah, karena sesungguhnya kalau rabbana lakal hamdunya si makmum, rabbana lakal hamdunya si makmum sama imam, ucapannya bareng dengan ucapan malaikat, berarti malaikat ngucap juga, Bu. Jadi ketika imam mengucap sami Allahu liman hamidah, kita langsung nyusul i'tidal dan ngucap rabbana lakal hamdu. Enggak boleh nunggu-nunggu. Kan ada orang rukunya masih nunggu aja. Nah, apes dia, rugi. Jangan belagak, Bu. Saya mah lu duluan aja imam, saya mau masih lanjut dikit lagi misalnya. Enggak usah. Jadi jangan telat. Begitu imam liman hamidah, langsung tegak berdiri aja. Ucapannya rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Nah, kalau ucapan makmum itu bareng dengan ucapan malaikat, di sini hadiahnya. Apa hadiahnya? Ghufir lahum ma taqaddama min dzambi, hapus semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ya gimana ibu-ibu gak masuk surga kalau begitu ya? Amin. Ya masuk surga semualah. Coba ibu-ibu nanti sholat asar, ingat ya, jangan lupakan kata saya ini. Kata imam sami Allahu liman hamidah, jangan nunggu. Ibu-ibu menunggu subhanarabbil azim 3 kali. Kalau nggak nyampe nggak apa-apa, sekali aja cukup. Begitu dahnya imam, ibu ikut tegak, ucapkan rabbana lakal hamdu. Nah, ucapan itu menghapus semua dosa-dosa yang telah lalu. Kurang baik apalah, Allah ini kok baik banget ya. Baik banget. Kan hadis ini bukan iklan. Kalau iklan bohong, Bu. Seminggu muka putih, iya gosong, bukan putih malahan. Pakai make up itu kan. Kalau iklan bohong. Tapi kalau hadis nggak mungkin bohong, karena Nabi kita bukan tukang iklan. Nabi kita tidak pernah pakai hawa nafsu. Sabda Nabi beda dengan janji-janji caleg, beda, Bu. Kalau janji caleg itu apa kata orang, apa bedanya pilkada sama pilkabe? Kalau pilkabe itu lupa jadi, tapi kalau pilkada jadi lupa. Nah, jangan samakan sabda Nabi sama janji caleg, jangan samakan sama janji-janji orang yang mau berpuasa. Nabi bersabda tidak pakai hawa nafsu, semua adalah janji. Wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak pernah yantik, bersabda itu karena hawa nafsu, enggak pernah. Tidak ada ambisi duniawi akan sabda beliau. Maka ketika beliau katakan begitu, ya begitulah adanya. Dihapuskan dosa-dosa. Orang muslim jangan suka pakai tapi. Ya dosa-dosa diampuni, Ustaz, tapi berarti dia nggak percaya. Jangan pakai tapi, yakini itu. Dosa benar-benar diampuni. Jangan pakai tapi. Karena hadis ini tidak mengatakan tapi. Demikianlah adanya bunyinya. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 267, dan hadis serupa ini kalau ditakhrid diambil dari Sahih Bukhari 696, Sahih Muslim 409, Sunan An-Nasa'i 1063, Sunan Ibnu Majah 876, Musnad Imam Ahmad 8788,
dan Muwatta Imam Malik nomor 198. Hampir di Kutubut Tis'ah, hampir di kitab 9 kitab induk. Cuman tidak ada di dalam kitab Sunan Sunan Ad-Darimi saja. 8 kitab induk mencantumkan hadis ini. Jadi nggak perlu ragu lagi. Hanya di Ad-Darimi aja nggak ada. Bahkan di Kutubus Sittah ada semua, 6 kitab induk. 6 kitab induk itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abi Daud. Itu 6 kitab induk hadis. Udah kalau tercantum di 6 kitab induk begitu, tak meragukan lagi. Nah, apakah disyariatkan i'tidal lagi ketika i'tidal lagi? Apakah disyariatkan sedekap lagi ketika i'tidal? Nas khusus, dalil khusus yang menganjurkan kalau i'tidal sedekap kembali enggak ada. Saya ingin katakan dalil khusus yang menganjurkan bersedekap kembali ketika i'tidal enggak ada. Tapi apakah boleh i'tidal? Boleh. Boleh. Ntar saya ulangi. Tapi apakah boleh sedekap lagi? Jawabannya boleh. Tujuannya apa? Agar tangannya enggak gerak-gerak. Cuman karena ibu-ibu ngaji sifat sholatnya sama saya enggak sedekap lagi. Sebaiknya ibu-ibu jangan mengamalkan yang sedekap. Ya kan, amalkan yang diajarkan guru aja lah. Enggak usah pakai inisiatif dewe. Tapi kalau gurunya sedekap lagi, memang guru ibu nih bener betul-betul ngaji fikih gitu, gurunya nganjurin sedekap ya sedekap. Enggak ada yang salah, enggak. Cuman saya kalau sedekap lagi lupa, takut ruku lagi sayanya. Takut ruku lagi karena sedekap lagi gitu loh, Bu. Khawatir begitu. Makanya saya enggak sedekap, takut bablas ruku lagi. Nah, 2 kali ruku nambah rukun kita. Jadi begitu. Baik, sekarang saya praktekkan dulu. Ayo, Per. Jadi ketika dari ruku, seperti pelajaran kemarin, kita ngucap tasmi'. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Jadi posisi telapak tangan tetap begini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ingat, tangan ini ke badan. Tidak boleh kemudian begini. Enggak boleh. Kalau begini tidak tumakninah, maka tidak sah salatnya. Makanya ada yang ketika Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, dia pilih bersedekap kembali agar tidak bergerak badannya. Begitu caranya. Atau begini ya, Bu. Ketika kita Sami Allah liman hamidah, kita masih begini, goyang. Ini tidak tumakninah ya. Maka tidak sah salatnya.